malam Tribuners, gimana nih kabar kalian hari ini? Masih sehat kan? Pastinya dong. Ketemu lagi nih sama aku, Febaliana, di program Millennial Voice Tribunnews. Oke, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang konten kreator yang isi kontennya tuh super duper kreatif dan menginspirasi karena ia kerap membagikan konten, nge-upcycle atau mendaur ulang suatu barang jadi barang baru. Mungkin Tribuners sudah familiar ya sama sosok ini. Oke, langsung aja kita sapa Wiralaga Bahtiar. Halo Kak Wira. Halo, halo. Gimana nih kabarnya sekarang? Baik-baik, sehat-sehat ya, tetap konten seperti biasa. Walaupun lagi pandemi kayak gini ya Kak ya, masih tetap Iya, semangat kan? betul. Harus dong. Iya, pastinya. Nah, akhir-akhir ini Kak Wira lagi sibuk ngapain sih? Sibuk ya tetap konten aja sih. Untuk kesibukanku sehari-harinya sih, aku masih kerja sih. Kerja di salah satu perusahaan retail yang dari salah satu mall Surabaya. Cuma untuk konten-konten itu biasanya waktu libur, waktu off gitu, aku gunain untuk konten-konten aja kayak gitu. Untuk kadang gitu juga beli-beli barang-barang second gitu. Thrift-thrift gitu ya Kak ya? Thrift, betul. Ya, Iya. anak muda sekarang nyebutnya kan thrift ya. Iya, anak-anak sekarang tuh ngomongin thrift-thrift kayak gitu. Iya, thrift, iya betul. Nah, tapi nih Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh soal awal mula Kak Wira jadi konten kreator yang suka upcycle barang ya Kak, barang baru jadi barang yang bernilai gitu. Kak Wira tuh asalnya dari mana sih Kak? Perkenalan dulu dong ke Tribuners biar makin kenal. Oke. Halo Tribuners, oke, perkenalkan nama saya Wira Laga Baktiar, panggilannya Wira. Aku dari Sidoarjo, kebetulan. Cuma aku seringnya main-main ke Surabaya, jadi orang-orang itu taunya aku juga dari Surabaya gitu. Terus apa ya? Lahir, usia gitu. Boleh. Mau disebutin silahkan. Aku usianya nggak terlalu muda juga sih. Aku sekarang usia tahun ini 29 tahun. Waduh, kelihatan 29 masih muda tahun. Kak. Tetap masih muda. Iya, jujur Jiwa-jiwa iya. muda, masih single juga. Aduh. Iya. Udah sih itu aja sih. Kakak berarti dari Sidoarjo, orang Jawa berarti ya Kak? Orang Jawa, betul, Iya, Jawa. ngomong bahasa Jawa bisa kan Kak? Oh, sakit Oh, bisa. sakit. Wah, Jawanya Sakit. tuh ini ya, krama halus ya Kak ya? Lama lu sih. Oke, monggo, kayak gitu ya Iya, Kak. monggo. Kalau aku dari Ngapak Kak. Enggak, oh ngapa? Iya, ada orang Ngapak, orang Kepenak Kak. Apa enak? Iya, Pribadi. Beda iya, ya? pengribuan kue, iya. Sama-sama orang Jawa, cuma beda ini Sama-sama ya Kak ya. Jawa. Kota, iya. Nah, terus ini Kak, gimana sih ceritain awal mula Kak Wira jadi seorang konten kreator yang suka membagikan konten ngerombak barang lama jadi barang baru alias nge-upcycle barang ya Kak? Apa memang Barang. suka hobi atau gimana sih? Awal mula banget gitu Kak? Awal mula banget ya. Awal mula banget itu sebenarnya kayak gini loh Kak Beba ya Kak. Kayak aku nggak ada kepikiran buat jadi konten kreator. Yang namanya kita pengen ngakses kayak TikTok, kayak Instagram itu kan ya terserah kita mood-moodnya kita ya. Nah, kita pengen share apapun ya di konten-kontennya kita gitu. Pada saat itu kan aku juga suka hobiku juga thrifting sama cari-cari barang-barang bekas gitu. Apalagi di Surabaya tuh ada pusatnya tuh yang di Jalan Gembong atau di TP Pagi nyebutnya gitu. Sering beli-beli barang-barang yang second yang thrifting gitu, tapi yang kita juga cari yang barang branded juga seperti itu. Habis itu kan kita kalau udah beli barang-barang branded, kita mungkin pakainya 1 kali 2 kali, paling beberapa kali udah bosen kan pasti. Iya. Kak Feba juga pasti kalau beli barang branded Aku paling beberapa ngerasain. kali pakai udah bosen, ketinggalan bahkan zaman nggak dipakai. jadul. Iya, betul. Udah ketinggalan zaman. Tapi kan untuk merek-mereknya sendiri itu kan juga masih cukup famous atau cukup masih apa namanya, merek-mereknya gitu kan juga orang-orang juga pada banyak yang tahu kan gitu. Iya. Tapi untuk model-modelnya kan udah usang, udah jadul. Aku kayak ngide ini bisa dirombak nih. Waktu itu belum nyebutnya upcycle, masih kayak di permak di apa gitu Iya, ya. Sampai akhirnya saya permakaian. di permak atau di ini ya. Terus sampai akhirnya bikin ini apa namanya, bikin kaos ini jadi kayak tote bag atau jadi kayak tas. Awalnya bikin tote bag kan
gampang kan jahitnya cuma kotak gitu aja gitu ya. Iya. Terus ngerubah itu sampai akhirnya kapan hari yang pertama kali aku FYP, kalau di TikTok kan namanya FYP ya. Itu aku ngerubah kayak aku dapet kayak kaos Balenciaga, brand Balenciaga itu dapat dari harga cuma 8.000 aja. Oh. 8.000 itu kaos Balenciaga cewek. Kebetulan nggak ada yang beli, jadi aku beli terus aku permak gitu ya. Oh Balenciaga nih, wah keren nih. Aku permak jadi ubah bentuk jadi topi. Nah, akhirnya aku post nih iseng-iseng post di TikTok dari prosesnya dari awal bikin pola-polanya sampai jadinya ternyata meledak, dan itu viewer pertama kali dari yang followerku cuma 1.000 orang. Itu Jadi? viewernya bisa sampai 600.000. Wah, Itu lumayan ya, Kak. viewernya 600.000. Dari situ udah banyak yang mulai sedikit nge-follow nih, terus banyak Iya. yang komen Rame. positif juga kan. Jadi akhirnya dari awal dari situ kan kayak komennya positif. Jadi kayak semangat kita untuk pengen bikin sesuatu yang hal-hal baru lagi kayak gitu. Dari awalnya seperti itu sampai akhirnya keterusan deh sampai sekarang. Oke. Gitu. Berarti Kak Wira emang hobi ya, Kak? Atau emang udah punya bakat kayak jahit gitu atau buat sesuatu gitu? Untuk hobi, untuk ini baru ini kayak baru 2 tahun ini. 2 tahun ini aku bisa jahit. Aku belum itu tuh nggak ada. Banyak orang yang ngira aku itu kayak sekolah desain. Iya, Kak. Aku juga ngiranya gitu. Halo? Aku mau menekankan lagi sama kayak follower itu, aku tuh nggak sekolah desain gitu. Aku cuma membuktikan nggak harus loh kalian sekolah desain, nggak harus loh kalian dari latar belakang apa gitu. Aku cuma jurusan SMA ya, sekolah SMA, terus untuk jahit itu kebetulan aku dilahirkan dari keluarga penjahit. Jadi bapak, ibuku atau mbakku itu semuanya jahit semuanya. Jahit. Oh, Jadi nurun ya, awal Kak? mulanya tuh aku nggak kepikiran loh jahit. Aku nggak kepikiran. Soalnya kan orang dulu stigmanya penjahit paling juga dapat kayak garapan itu dari orang yang mau jahitin seragam. Paling mentok, paling banyak juga orang yang mau jahitin baju lebaran atau baju-baju penting-penting lainnya. Udah kayak gitu. Aku mau kayak merubah stigma orang kalau semua orang itu kayak, kalau zaman sekarang itu orang jahit itu memang benar-benar jarang. Orang dulu banyak banget jahit karena beli baju jadi dulu lebih mahal. Sekarang baju jadi itu murah-murah. Jadi orang jahit sekarang itu kayak peminatnya itu kurang. Kalau nggak lulusan sekolah desain, kalau nggak juga dari kecil diajari jahit sama lingkungan-lingkungan sekitar yang mendukung kayak gitu. Seperti itu sih, Kak. Berarti sama aja Kak Wira tuh secara nggak langsung memanfaatkan barang yang emang selayaknya sebenarnya itu masih bisa digunakan jadi barang yang berkelas gitu ya, Kak ya? Betul. Iya, dari baju kan aku juga upcycle kan juga banyak tuh, dari baju bekas ada, dari paper bag juga ada, bahkan dari yang bola basket itu yang ini juga ada, jadi tas gitu. Aku lebih suka, lebih tepatnya ini sih Kak, alih fungsi. Jadi yang sebelumnya baju, misalnya baju jadi topi, bola basket jadi tas, terus paper bag yang biasanya nggak digunain, yang biasanya terbengkalai, mangkrak gitu, bisa jadiin tas loh. Dan kalau misalnya kita bisa mengolah dengan tepat, itu bisa jadi bagus loh, dan bisa kayak ngasih nilai, kalau misalnya mau dijual juga bisa kasih nilai yang tinggi gitu, jadi barang yang bernilai seperti itu. Nah, sedangkan Kak Wira tuh nyari ide referensinya dari mana sih, Kak? Kok bisa kepikiran yang tadi botol jadi tas atau apa itu, idenya tuh dari mana gitu? Referensi. Kok bisa kepikiran out of the box banget gitu? Apa ya, idenya sekarang kan kita kayak hidup tinggal di zaman yang serba modern ya Kak ya. Untuk mendapatkan informasi itu kita itu gampang banget. Di YouTube, tutorial YouTube seperti itu banyak banget. Bahkan dari luar negeri pun juga lagi booming-boomingnya gitu, kayak semacam upcycle dari luar negeri pun juga banyak, dari kayak Pinterest, dari kayak Instagram. Semua ide itu bisa kita dapatin dari sosial media. Terus kita juga bisa, kalau kita punya aku juga biasanya lagi ngelamun tuh, tiba-tiba ide keluar gitu ya, bisa aja kayak gitu. Muncul aja secara nggak disengaja ya Kak? Muncul aja, betul. Biasanya kalau Kak Wira nge-upcycle satu barang nih, misal paper bag jadi sebuah tas, itu tuh proses pekerjaannya berapa lama sih Kak, kalau boleh tahu gitu?
Untuk pengerjaannya itu lama Kak ya. Mungkin Kak Ya, Feba lihat di TikTokku atau di Instagramku sehari. itu cuma cuma iya sehari Iya, dan jadinya itu Kak. cuma aku potong-potong pilih bagian-bagian terpenting jadinya cuma 1 menit ya. Oh iya. Padahal aku ngerjainnya itu ya Kak ya. Aku biasanya kan jarang kalau libur itu kan jarang bisa bangun pagi. Paling mentok jam 10 pagi, jam 9 pagi itu udah paling ini. Soalnya aku tidurku juga malam-malam kan. Soalnya juga cari Begadang. inspirasi juga. Heeh. Terus pengerjaan biasanya tuh pengen ngumpulin mood dulu dari bangun pagi, makan, mandi segala macam. Itu biasanya jam 1 siang, jam 12 siang itu coba mulai ngerjain. Mikir dulu, Oh, cari polanya dulu. Pola nggak langsung jadi. Pola itu bikin dulu pola. Dari bikin pola sampai proses jadi itu biasanya paling enggak itu 8 jam. Dari jam 1 waduh, sampai jam 7 malam, 8 malam itu udah paling cepat. Kadang itu sampai jam 12 malam, jam 1 pagi lumayan gitu. lama ya Kak ya ternyata. Lama banget Kak, lama banget. Jadi apa ya, untuk ya nikmatin aja lah prosesnya. Atau di Iya. sini kan juga aku kayak meng-share bagaimana tutorial-tutorialku dari bikin pola, dari ini itu aku sebenarnya tuh pengen nge-share gini loh. Eh, ayo apa kita semua itu kayak bisa bisa upcycle, bisa ini itu semua orang nggak harus punya kemampuan, yang penting ada kemauan, niat, tekad itu pasti bisa jalan kayak gitu. Iya benar sih Kak, benar. Oh berarti dari situ. Nah, apa nyari bahannya susah nggak sih Kak? Harus butuh berapa lama dalam buat satu konten gitu? Untuk nyari bahan. Iya, nyari bahannya. Lama nggak sih? Kan otomatis harus beli ini, itu, belum lagi persiapan yang Oh, lain. iya, jadi sebelum konten tuh kayak aku apa namanya cari bahan-bahan perintilan-perintilan ya aku nyebutnya tuh ya yang bahan kayak Tampilan ya. kecil-kecil tuh kayak kayak ring, kayak apa namanya itu kan kita juga sekarang juga serba mudah ya kita bisa beli di marketplace yang sering kita ini itu di marketplace semuanya tuh ada. Jadi sebelum konten aku nyiapin dulu kan sambil kerja. Pas aku libur itu barangnya udah datang semuanya tuh. Jadi tinggal eksekusi aja. Kalau untuk barang-barang bekasnya, aku juga sering kadang gitu ini apa namanya jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan di hunting barang thrifting. Nemu nggak tahu bikin apa, yang penting branded dan itu harganya murah gitu tak beli gitu. Habis itu numpuk di rumah, habis itu jajan lagi, ada lagi tak beli numpuk. Jadi apa ya sampai ada di sini tuh kayak dua karung sampah plastik hitam itu isinya tuh barang-barang bekas semua dan itu aku cuma beli taruh gitu. Nanti kalau Belum misalnya bikin dibuat ya Kak? iya belum dibuat, nanti jadi apa, nanti pikiran belakang lah pasti ada ide kita itu nggak apa ya, Tuhan itu memberikan kita dengan pikiran dan seisinya tuh pasti nggak ada batasnya. Iya, berarti beli dulu Iya, tapi nanti buatnya nanti gitu ya Kak ya? iya betul betul, ditimbun dulu Oh, lah. nah kalau misalnya nih Kak, Kakak kan pernah buat paper bag jadi tas. Itu tuh paper bagnya Hmm. dapatnya dari mana sih Kak? Atau emang Kakak beli barangnya atau gimana? Kalau untuk beli barangnya jujur ya nggak mampu ya kalau paper bag kayak gitu ya. Itu Emang kan paper mahal bag gitu kan Kak? iya, paper bag Ongkos. kayak semacam kayak apa namanya kayak Dior, Chanel atau brand-brand yang high fashion itu. Hmm. Ekonomiku juga ekonomi biasa yang bukan nggak kaya-kaya banget gitu. Aku biasanya dikasih dari aku kan kerja di salah satu ini kan retail mall gitu ya. Jadi Oh, customerku yang memang benar-benar orang punya yang biasanya sering apa belanja. belanja barang-barang gitu. Belanja. Paper bag-nya tuh Oh. kadang itu nggak dipakein sama mereka, kadang itu aku mintain Kak atau ini deh, kan kebanyakan ya orang-orang ini kan apa namanya Sultan eh ya. sultan-sultan gitu yang ini dong minta paper bag-nya nggak kepake dong. Wah, ada di rumah banyak, ambil aja di Waduh. rumah. Jadi aku kayak semacam kayak mulung gitu ya, mulung barang-barang gitu. Apa namanya barang-barang branded kan daripada mereka nggak kepake Kepake, atau iya. dibuang. Iya. Jadi tak manfaatin dan mereka ya senang-senang aja gitu. Malahan kadang mereka, oh kamu bisa bikin ini ya, yaudah kamu tak kasih paper bag ini aku juga bikinin sekalian. Oh iya nggak apa-apa. Jadi kayak mutualisme ya, saling Iya, menguntungkan gitu menguntungkan. ya, Iya, Kak. betul. Oh, berarti Kakak ini Gitu. yang koleksi ya, Kak? Ada yang beli, boleh nggak paper bag buat aku gitu? Iya, iya. Sampai customer kayak banyak nge-DM aku di Instagram itu kan, Kak, aku punya paper bag ini, bikin ini dong. Bawa banyak banget sampai sampai aku tuh nolak-nolak, Kak. Jadi kan memang kan aku juga masih kerja, jadi nggak ada banyak waktu buat ini. Kalau misalnya
aku udah nggak kerja gitu, pasti ya apa namanya tak terima itu orderan orang-orang itu. Ya, Kak, kalau Seperti misalnya itu. ada yang minta dibuatin tuh juga ditawarin paper bag, Kakak jual balik Mm. atau kayak gimana? Atau cuma buat Aku aja? biasanya lebih jual ke jasa sih, Kak. Lebih ke Oh, jual oke. jasa. Karena kalau untuk jual upcycle-nya itu apa ya? Kemarin tuh masih kayak pro dan kontra gitu ya. Untuk itu kan udah ada hak patennya, untuk mereknya bla bla bla, itu nggak bisa dijual lagi. Kalau untuk itu sih ini ya tergantung persepsi orang-orang ya atau masyarakat ya Oke. tentang itu. Soalnya di sini aku lebih ke menjual hasil apa ya, jasa gitu. Jadi bukan menjual mereknya atau ininya. Itu sebagai ini sih apa namanya, daya tarik aja sih. Kayak gitu. Menjual karya nggak sih, Kak? Karya betul, heeh. Betul, kakak tetap menjual, tapi dengan harga yang normal, maksudnya yang masuk akal gitu ya, Kak ya? Iya, yang masuk akal, betul. Oke. Nah, kalau Kak selama nge-upcycle barang itu pernah gagal nggak, Kak? Oh, Pernah gagal pernah buat, terus pernah sampai, banget, iya. aduh sayang, kayak gitu udah beli ini, udah jauh-jauh nyari bahan, ternyata gagal Heeh. gitu kan. Jadi apa ya, kalau untuk gagal sering gagal. Apa ya namanya, kita bikin Mencoba. sesuatu ya, anggapannya kita juga bikin kue. Bikin kue kan juga misalnya Kak Feba juga misalnya bikin kue juga nggak 100% bikin kue jadi terus kan, pasti juga ada gagalnya juga kan. Iya, tuh pasti Aku sih, juga Kak. sama, untuk bikin pola gitu kadang juga gagal juga pernah gitu. Tapi ya dari kegagalan itu kita kayak belajar lagi nanti. Oh, belajar dari kegagalan yang sebelumnya. Oh, aku bikin pola kayak gini ternyata gagal. Ya udah, aku gimana caranya ini nggak bisa gagal, jangan gagal lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya gagal, Mm-mm. Kakak nyari bahan lagi, ulang lagi kayak gitu, Kak, berarti? Eh, Atau biasanya buat kalau karya gagal lain? Hmm. pernah nih aku apa namanya, eh, gagal habis itu diapain ya, tapi ada aja ide untuk diakal. Maksudnya oh ini nggak cukup bahannya, ini nggak cukup, jadi ya diakal aja, pasti ada cara, pasti ada cara. Iya, ada 1000 Mm-mm. cara ya, Kak ya. Ada 1000 cara, betul. Iya, Kak Wira juga kreatif sih, pasti bakal ada aja idenya out of the box gitu. Nah, Sering-sering ngelamun sih. iya, awal aku tahu Kak Wira tuh ini, Kak, gara-gara masuk FYP TikTokku yang Kakak nge-upcycle barang, ini, Kak, Apa itu? nyebut nggak apa-apa lah ya, Kak ya? Nggak apa-apa, Yang nggak apa-apa, nggak apa. McD jadi tas, Oh, paper oh bag-nya. iya. Itu kan rame kan, Kak, yang nonton Oh, sekarang udah berapa juta ya, Kak ya? rame banget itu. Iya, itu dikasih Mm-mm. apa gift box juga kan, Kak, ada di sana Betul, kan. betul, Nah, itu betul. tuh Iya, rame. itu. Terus aku stalking Kak Wira. Ternyata Kak Wira tuh ini ya suka kayak nge-upcycle barang gitu, menarik nih. Akhirnya ngundang Kakak deh sekarang. Oh iya. Dan Kakak juga ini Iya, ya Kak, ya udah pernah juga kan diundang di salah satu stasiun TV kan Kak. iya, Aduh, kemarin itu kayak juga. prestasi Kak sih. Iya, nggak Membuahkan apa ya, nggak hasil nyangka, ya Kak ya. betul, nggak nyangka banget ya kayak diundang di stasiun TV. Maksudnya kayak di TikTok aja udah kayak udah cukup sih menurut aku ya, di TikTok itu udah rame itu udah cukup sih. Kalau orangnya kan aku kan ini ya nggak terlalu muluk-muluk ya, namanya juga ini apa namanya, juga ngonten-ngonten biasa awalnya kan gitu. Terus tiba-tiba kan diundang salah satu stasiun TV itu ya wow banget gitu ya. Jadi Iya. nggak pernah bayangin sebelumnya. Belum pernah terpikirkan dan hasilnya kok wah nggak kerasa sampai sini ya Kak. Oh, Iya, luar betul biasa sih betul. Kak. Kan buktinya sampai dikenal gitu kan Kak. Iya. Nah, terus Kak balik lagi nih ke upcycle barang Boleh boleh. tadi. Terus ada nggak Kak, Kakak buat suatu barang itu tingkatan yang paling sulit itu buat apa gitu? Mungkin upcycle botol, kalau nggak paper bag, kalau nggak salah ada konten Kakak yang upcycle PS ya Kak, stick PS gitu. Stick PS ya. Iya, heeh. Itu stick PS yang lama-lama tuh, yang bekas-bekas tuh, yang udah nggak kepake tuh kan biasanya. Kebetulan aku punya kayak Pak D itu kayak ini ya, kayak rental kayak servis tuh ya. Dia kan punya barang-barang bekas gitu. Jadi barang bekas-bekas apa nih yang bisa dimanfaatin gitu. Ya adanya kebetulan ada stick PS, jadinya ya tahap cycle kayak gitu. Itu juga kalau untuk paling susah yang pernah aku upcycle itu apa ya?
hampir semuanya nggak susah sih, Kak. Sebenarnya gampang-gampang aja sih. Lebih ke harus telaten aja. Soalnya untuk kita bikin pola itu memang harus presisi. Kalau misalnya nggak presisi, nggak ketemu ujung-ujungnya nggak bakal jadi. Iya sih. Kayak gitu. Berarti sejauh ini masih aman-aman ya Kak, nggak ada yang Masih bikin aman, konten masih sulit. aman. Terus ada nggak Betul. sih Kak, kalau pengalaman menarik nih, kayak misal ada followers Kakak bilang, Kak tolong buatin ini dong, kayak gitu. Nah, ada nggak pengalaman menarik selama nge-upcycle barang itu? Ada nggak permintaan aneh dari followers gitu? Oh, permintaan aneh ya. Untuk permintaan aneh sih jarang. Yang pertama sebelum KPO, tapi ada cerita nih yang dimana memang benar-benar kayak customer tuh kayak memang ngehargai karyaku banget gitu ya. Kapan hari aku pernah bikin kayak semacam saddle bag dari paper bag Balenciaga itu, jadi saddle bagnya ala-ala Dior gitu. Itu dia tanya, Kak dijual, saya mau banget gitu ya. Sebenarnya buat makan pribadi Kak, gitu. Aku bilang, nggak apa-apa, aku mau jual berapa harganya. Oh iya, ada yang beli ya Kak? Iya ada beli ya udah aku jual, aku hitung HPP-nya bla 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 bla. Aku jualnya sekitar harga berapa ya, kayak 400 ribuan ya, 400 ribuan itu udah jadi tas gitu ya. Dan aku udah ngirim kayak rekeningku, dan dia transfernya itu 1 juta, dan aku kaget dong. Loh Kak, ini kebanyakan ini, harganya cuma sekian, kok transfernya sampai segitu. Nggak apa-apa. Jadi kayak menghargai loh, nggak apa-apa aku beli karyamu, karena aku memang suka barang-barang yang unik gitu. Wah, aku ya kayak thank you banget. Maksudnya masih di Indonesia tuh masih ada gitu orang yang masih menghargai kayak karya-karya seperti itu. Karya orang. Lumayan juga Kak, rezeki nggak sih Kak? Iya, berapa kali lipat tuh? Nggak tahu. Lumayan juga Kak. Nah, terus kalau misalnya barang yang pernah Kakak buat selama nge-upcycle apa Kak? Karya terbaik gitu. Yang pernah Karya Kakak terbaik, buat. karya Yang terbaik banget, itu gitu. Yang McD itu Kak, yang McD itu. Iya, Kan yang rame ya McD Kak itu. ya. Iya, itu rame di TikTok, rame di Instagram. Dari yang awalnya aku followernya cuma 3.000 orang, sekarang bisa jadi 47.000, dan setiap hari itu grow terus. Naik terus ya Kak ya. Iya, 47.000 Kak, udah begini. Ya ampun, influencer nih gue. Luar biasa. Nah ya, sampai nggak pernah punya bayangin orang-orang kayak nge-follow ini ya. Aku ya di Instagram juga cuma sekedar just share gitu aja gitu. Nah, pencapaian Kakak selama jadi content creator yang suka nge-upcycle barang ini termasuknya cepet ya Kak ya, luar biasa sih. Iya, ya dibilang cepet sih, untuk setahunan ini ya semuanya kayak dipermudah. Yang penting semua orang tuh bisa loh jadi content creator, yang penting tuh ada niat, tekad, ketekunan, pokoknya konsisten betul, dan jangan males. Iya, dan jangan males. Itu musuh utama, males itu. Iya, aku pun kerja libur itu biasanya tuh pengen rebahan, pengen di kamar seharian gitu ya. Kan karena seharian 7 hari itu ya kita kan kerja, libur cuma 2 hari ya. Kita pengennya buat rebahan atau tidur. Sampai akhirnya aku mikir gini loh Kak Beba. Kayak aduh, sampai kapan aku kayak gini, kayak nggak berkembang gitu loh. Kayak setiap buat libur, buat kayak main, buat ini Kak, nggak ada Kak perkembangan, Kak flat aja kayak gitu. Sampai akhirnya ya mau nggak mau harus dilawan nih kemalasan, harus bisa lah produktif bikin sesuatu lah gitu. Kayak gitu. Dari situ. Nah, berarti Kakak nyempetin waktu buat satu konten itu ketika libur aja ya Kak? Betul Itu libur. selalu buat nggak Kak? Atau kadang dalam seminggu itu nggak buat atau gimana? Pasti untuk kapan-kapan hari itu ya seminggu kan liburku 2 kali, itu cuma seminggu sekali aja bikin konten. Tapi akhir-akhir ini tuh kayak nggak bisa diem, jadi karena memang orang-orang itu memang sering banyak DM Kak, kapan hari itu aku nggak posting selama after pulang dari Jakarta, habis dari stasiun TV itu semingguan tuh nggak posting. Itu banyak banget yang DM Kak, postingannya mana? Aku nunggu nih. Jadi Kak, mereka tuh kayak ada yang perhatian butuh hiburan atau gimana gitu ya. Wah. Aku ini
Luar ini biasa. follower kenapa? Jadi orang-orang kenapa? Kan cari hiburan lainnya kan juga ada. Aku Kalau butuh ini apa? Aku butuh konten karya-karyamu gitu. Mungkin ya eh, salah satu hiburan mereka juga kali ya. kan bisa bisa jadi inspirasi juga kan, Kak. Betul betul. Berarti Kakak dalam libur 2 hari itu dimanfaatin buat nyari bahan, terus syuting, editing, kayak gitu ya, Kak ya? Iya betul. Cuma 2 hari Jadi itu ya, Kak? iya, Hmm. kadang sehari itu buat cari-cari bahan, kadang 2 hari itu buat ngonten dua-duanya. Untuk cari bahan Hmm. kadang itu aku juga apa namanya cari-cari di online pun juga ada barang-barang thrifting sekarang di akun-akun Instagram jual-jual Banyak. barang-barang bekas Iya. itu kan banyak ya. Hmm. Barang-barang thrifting kan banyak. Aku suka, cocok, udah beli kirim aja. Semua serba Hmm. apa sih ya praktis sih sekarang ini Nah, terus gitu. Kak, berarti Kakak dalam selama buat konten itu dari proses syuting, editing, publish itu Mm-mm. Mm-mm. mandiri sendiri gitu. Iya, mandiri. Orang-orang Hmm. ngiranya itu gini ya, aku tuh kayak ada kayak kru gitu, kayak ada yang bantu. Enggak, aku sendiri. Bantuin. Serba Iya, aku sendiri ya sendiri. Kak ya? Makanya tuh kayak bikinin itu juga lama juga karena ada belum lagi yang ada ponakan-ponakanku yang ganggu tuh, ada kadang gitu yang eh, apa namanya ada kegiatan-kegiatan rumah yang nggak bisa ditinggal kayak gitu. Oke. Nah, berarti serba sendiri, ngedit pun juga Heeh. sendiri, Edit nyari pun sendiri. bahannya sendiri. Wah, Nah, ya mantap ya Kak ya termasuknya. iya, ngedit Harus ngedit pun juga awalnya ini loh Kak, nggak bisa aku ngeditnya. Cuma aku sering-sering kan aku orangnya suka-suka kepo tuh sama editing. Jadi gimana sih caranya ngedit apa yang maksudnya yang lumayan seenggaknya nggak jelek-jelek amat buat diposting gitu ya. Ya cari YouTube, ini cari tutorial-tutorialnya. Sebenarnya semua orang tuh bisa jadi editor, editor. maksudnya Iya, bisa jadi content creator. Semua iya. orang bisa, nggak menutup kemungkinan semua orang bisa. Jadi kayak Asal di sini aku konsisten. juga menyebarkan kalau kalau apa namanya jadi konten kreator itu gampang loh. Jadi konten kreator itu apa nggak semudah yang nggak sesulit yang kalian pikirkan loh. Semuanya tuh ada, semua sudah disiapkan kayak apa dari konten apa untuk tutorial bla 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 macam-macam itu sudah ada. Jadi tinggal kitanya aja mau gerak apa enggak kayak gitu. Bener sih. Niat itu juga nggak sih Kak? Mm-mm, Itu yang penting niat. betul. Terus ini Kak, kalau sejauh ini konten yang paling banyak diminati penonton TikTok Mm. dan mendapatkan viewers atau view paling tinggi itu yang upcycle barang tentang apa sih Kak? Kalau nggak salah, yang aku lihat yang tentang McD itu ya, paper bag ya. Iya. Sejauh ini paling Mm-mm. banyak. Sampai 9 Iya juta nggak untuk sih Kak kalau nggak salah? iya 8, sekian juta gitu viewer di TikTok itu. Dan aku juga kadang kayak kayak nggak sempet bales sih gitu gitu orang banyaknya tuh nggak sempet bales sih tapi aku notice mereka sampai orang-orang nge-DM aku di Instagram gitu juga aku bukan apa ya bukan sombong atau gimana ya nggak ada waktu aku Iya. ngonten seharian pas libur dari siang sampai malam sampai ngedit posting besoknya kerja. Aku Waduh. nggak mungkin kan kerja juga balesi komen-komen itu nggak mungkin Iya. kalau nggak pas istirahat pun juga 1 jam itu paling bales-balesnya yang penting-penting aja kalau misalnya yang apa namanya nggak terlalu penting gitu bukan terlalu penting sih emang nggak ada waktu gitu jadi kalau apa kadang itu orang itu kak kok nggak dibales sih kak sombong banget gitu ya nggak ada waktu gimana lagi Iya. Ya kan kesibukannya iya kita beda-beda ya Kak ya, nggak mungkin betul juga standby HP betul mulu gitu loh. iya betul betul Nah, banget. terus pernah nggak sih Kak, karena gara-gara itu pernah dapat hate comment atau nggak suka dari konten yang Kak Wira buat? Pernah Kak? Ya pasti ya Kak Beba ya. Jadi kalau kita jadi content creator itu pasti ada aja orang yang kayak apa namanya julid, ada orang yang apa Nggak namanya nggak suka suka gitu pasti gitu. pasti Ada. ada. Oke. Tapi di beberapa orang yang julid itu tadi kayak kalah sama orang-orang yang support kita. Orang julid itu dari 100% follower itu cuma 1%, 2%. Sisanya itu 90, anggap aja 98% tuh kayak support aku. Jadi kayak nggak terlalu aku hiraukan sih, nggak terlalu aku ambil hati sih. Kalau Bener sih Kak. misalnya terlalu julid-julid itu, ya gimana juga kita juga nggak bisa nyalain mereka. Itu kan juga mereka juga punya hak untuk berpendapat juga ya. Aku yang penting aku tetap apa namanya memberikan yang terbaik dari aku. Kalian bisa menikmati kontenku, bisa syukur-syukur ada yang terinspirasi juga
ada juga alhamdulillah gitu ya, beberapa orang juga nge-DM, Kak, aku terinspirasi banget, aku mau belajar jahit, gimana dong cara ininya awal-awalnya gimana gitu. Aku share, aku kadang itu balas personal DM-nya mereka. Untuk mereka juga cari rekomendasi mesin jahit yang bagus itu gimana. Jadi aku kayak malah seneng kayak sharing-sharing kayak gitu. Jadi alhamdulillah kayak konten-konten aku tuh kayak bermanfaat gitu loh. Iya, Seperti pastinya itu. sih. Jadi kalau untuk head comment ya kayak aku nggak terlalu peduliin sih, Kak. Ya, Aku lebih fokus ke orang-orang yang lebih ke support aku membangun, kayak iya, gitu. yang Betul, support gitu. betul. Nanti nggak ada habisnya juga kalau kita ngeladenin kan, kayak yang ada malah kita tuh Iya, makin down dan kayak nggak ngeguna juga sih, gitu nggak sih? iya betul, iya. Pokoknya tetap apa ya, memberikan yang positif lah Itu untuk pasti ini sih, Kak. orang-orang. Betul. Dan kakak juga bisa bermanfaat buat orang lain dari konten yang kakak buat. Secara nggak langsung itu pahala juga buat Kak Wira ya. Iya. Amin, amin, Nah, amin. kakak sempat ada kepikiran nggak sih buat kayak kelas menjahit gitu atau nggak kelas buat ini apa namanya Itu upcycle gitu? uh, Ada kepikiran itu nggak? itu salah satu cita-citaku sama mbakku itu kan penjahit juga. Aduh. Pengen kita kayak pengen bikin kayak studio gitu, kayak nyediain 3 atau 4 mesin jahit buat orang-orang yang mau pengen ikut workshop, bolehlah apa namanya datang ke rumah gitu bikin workshop, nanti hasil yang kalian kerjakan nanti ya bisa dibawa pulang kayak gitu. Sebenarnya pengen, cuma di sini kan mesin jahit cuma satu terbatas ya. Terus juga apapun juga masih terbatas, nggak ada space juga untuk itu. Tapi ya semoga aja kalau ada rezeki bisa kayak buka workshop itu. Soalnya beberapa orang juga banyak banget yang tanya, Kak, buka workshop nggak, kayak gitu. Nah, amin. Semoga segera terwujud ya, Kak ya. Niat baik kakak Amin, gitu. amin. Keren sih, Kak. Kakak punya bakat, terus juga apa ya, kayak mau ngajarin ke orang lain yang jadi kayak bisa bermanfaat buat orang lain secara nggak langsung gitu kan, Kak. Iya. Nah, terus suka duka kakak jadi seorang konten kreator yang suka nge-upcycle barang itu apa sih, Kak? Suka duka. Kalau Ya, suka sukanya duka. dulu ya. Iya, suka. Sukanya itu apa ya? Kalau kita bikin make barang dari hasil kita ngonten, habis itu kayak dinotis sama orang, ih keren loh, ih nggak apa namanya, nggak nyangka loh kayak apa namanya, barang-barang yang awalnya nggak berguna bisa jadi lebih berguna dan bernilai itu, ih keren loh, kayak apa ya, suatu kebanggaan gitu buat kita sendiri yang bikin sesuatu yang dari hasil tangan kita gitu, kayak Iya, diapresiasi itu semua orang tuh pasti seneng ya kalau hasil karyanya pasti sih, diapresiasi. pasti. Itu sukanya itu. Terus untuk duka-dukanya apa ya dukanya ya? Nggak Untuk ada ya, dukanya Kak? nggak ada Nggak sih, ada. Kak, nggak ada. Karena Apa ya? kakak seneng. Soalnya aku itu orang itu enjoy the Iya. prosesnya gitu. Jadi prosesnya itu kayak dari duka-dukanya tuh kayak nggak ada. Jadi ya aku nikmatin aja prosesnya kayak gitu. Enjoy ya, Kak ya. Dan kakak juga Betul, suka betul. terjun di dunia ini, otomatis ya udah gitu, kayak nikmatin Ya aja udah, gitu. betul. Let it Mungkin dukanya flow. tuh kalau mesin jahitnya lagi error, lagi trouble itu udah moodnya tuh langsung swing gitu ya. Jadi Iya, pasti moodnya yang sih. baik jadi langsung bad mood gitu. Gimana ini kenapa bisa mesin jahitnya error padahal konten belum selesai gitu ya. Berarti lebih ke teknis ya, Kak ya. Mungkin kayak Iya, lebih ke mesin atau teknis, betul. berarti selebihnya Terus enjoy gitu ya, Kak. betul. Nah, Ya. nah, terus Kak, ke depannya tuh pengen tetap jadi seorang konten kreator atau pengen alih profesi lain nih, Kak? Sebenarnya untuk kedepannya lebih ke iya sih, pengen semakin kesini tuh semakin kayak dunia konten kreator tuh kayak apa ya, kayak menjanjikan gitu Iya, ya. benar Apalagi sih, Kak. konten kreator sekarang itu kan masuk ke digital marketing ya. Maksudnya ke apa, orang-orang sekarang itu kayak menggunakan konten kreator untuk media promosi. Jadi untuk cuannya juga lebih lumayan ya cuannya ya. Iya. Jadi lebih ini ya. Ya nggak inilah, aku jelasin lah ya. Untuk cuannya kan juga jauh lebih lumayan daripada kita kerja yang masih ikut orang gitu ya. Iya. Jadi Karena kita sendiri ya. apalagi betul, apalagi kita dapat uang dari hobi yang paling kita sukai gitu. Benar sih, Itu Kak. kita Iya. kerja, anggap aja kita kayak melakukan hobi tapi dibayar kayak gitu. Semacam itu. Itu kan juga salah satu
salah satu kayak impian semua orang kan kerja di suatu bidang yang mereka sukai, dapat gaji dari situ, dan kita nggak stres-stres amat gitu. Kalau kalau kita masih kerja ikut orang, ada deadline ini, deadline itu, harus selesai Tekanan ini, juga, Kak. selesai Iya itu. sih. Iya, Hmm, betul. Jadi agak iya, Kak, ya. pusing gitu ya. Jadi kayak ya udah kerja sendiri lebih enak, hasil buat Mm, sendiri, dan Iya, fleksibel nggak sih betul. Kak waktunya mau kapan Fleksibel pun, banget. nggak ada tekanan. Iya, Oh, seru juga betul ya Kak betul. ya. Heeh. Aduh, jadi konten kreator tuh ya pasti ada suka dukanya ya Kak, ya enaknya itu, Iya, betul betul. ya dukanya pasti ada gitu. Nah, terus Kak respon orang-orang terdekat Kak Wira selama ini gimana Kak tentang konten yang Kakak buat? Positif Eh, pasti ya, banyak kalau dukungan orang-orang pasti. kalau orang-orang terdekat itu ya, eh, orang-orang terdekat itu pasti support. Hmm. Yang ini apa namanya, yang bikin kaget, yang bikin kaget itu ini orang-orang kayak aku kan kerja di toko tuh, di toko toko retail itu ya. Kan mereka tahu kalau aku tuh suka jahit, kalau aku tuh ngonten. Mereka kaget pas aku tiba-tiba dipanggil di TV gitu loh. Loh, kamu viral apa? Kamu apa kok tiba-tiba dipanggil di TV gitu. Jadi kayak mereka tuh kaget gitu loh. Jadi oh iya tahu loh. Aku ngonten loh kayak ini kontenku ada yang viral, ada yang FYP loh kayak gini-gini. Aku jelasin ke mereka loh. Oh iya tahu. Jadi mereka akhirnya juga support juga. Terus orang tua aku kayak bapak kayak ibu gitu ya. Aku kayak diundang di TV itu nggak bilang mereka Hamin Hamin 2 atau Hamin 3 gitu, aku baru bilang aku diundang TV ngono. Hah? Apa ngono? Kaget. Apa ngono? TV apa ngono? Eh, Ya ini diundang di Trans 7 loh. Apa ngono? Ya ini ada yang viral kontenku. Jadi mereka nggak tahu kalau aku itu selama ini konten kreator. Tapi ya pas dari undang ke TV ya Kak ya. Iya, mereka Eh, taunya aku cuma jahit-jahit aja pas liburan. Cuma taunya itu cuma hobiku aja kayak gitu loh. dari Bahkan situ. tetangga-tetanggaku juga nggak tahu kalau misalnya, oh ini si Wira ini masuk TV loh, dan apa sih ini kontennya. Jadi akhirnya kebanyakan tetanggaku juga tahu. Soalnya aku di rumah itu kan namanya jahit kan pasti di rumah ya, liburan di rumah jahit gitu, nggak jarang-jarang keluar, jarang keluar rumah gitu ya. Waktu kerja, waktu libur ya di rumah gitu, Libur. jarang-jarang keluar gitu. Jadi tahu-taunya pas masuk TV loh. Mm-mm. Ini Wira ini tetanggaku bla 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 bla, ya komen-komen yang gitu. Wah, ya Kan sebut mending lagi. diam-diam menghanyutkan ya Kak ya. Iya ya, diam-diam bikin karya gitu ya. Iya benar, menghanyutkannya bikin karya. Aduh luar biasa ya Kak ya. Lumayan ya Kak, dari hasil konten Kakak akhirnya membuahkan hasil, bahkan mungkin bisa dikenal sama orang banyak, Iya, masyarakat alhamdulillah. Indonesia gitu ya Kak Iya, ya. Senang iya. sih. Nah, terus Kak, goals tujuan Kak Wira itu apa sih Kak selama membuat konten, atau adakah sesuatu hal yang pengen dicapai? Untuk pengen dicapai, sejujurnya ya Mbak, aku tuh bingung Hmm. ya untuk untuk dicapai. Soalnya aku juga nggak ada cita-cita untuk jadi konten kreator, tapi semakin kesini semakin kayak ya udahlah aku pengen nekuni kayak gitu. Ya aku pengennya sih juga kayak tujuan utama itu pengen nge-share ke orang-orang juga sih, kalau misalnya ya yang aku sebutin tadi, kalau barang-barang di sekitar kita tuh maksudnya bisa bisa jadi lebih berguna. Cuma itu aja sih, kontenku lebih ke bermanfaat sih Iya. kayak gitu. Lebih ke bermanfaat buat orang-orang yang lihat kontenku itu semoga terhibur, teredukasi, terinspirasi gitu ya. Ya tujuanku cuma itu aja sih. Aku dari awalnya ngonten kan juga untuk hobi juga kan awalnya. Juga awalnya juga kayak kesadaran kesadaran diri terhadap apa namanya, barang-barang yang kita nggak jarang dipakai, atau ini bisa jadi yang lebih berguna lagi, seperti itu. Pastinya Kak. Sebenarnya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya Kak ya. Betul, itu intinya itu intinya. Wah. Toh juga awal-awal ngonten kan juga nggak dibayar, kan juga Hmm. memang memang apa namanya, pure untuk men-share ya, kayak ilmuku. Makanya kontenku itu dari awal sampai akhir itu kayak aku kayak ngejelasin untuk bagaimana prosesnya. Tapi kan terlalu cepet ya. Doain aja ya, aku cepet buka studio, pengen bikin YouTube Amin. channel ya. Amin, Jadi ditunggu orang-orang itu Kak bisa ya. bisa ngikutin tutorialku gitu loh. Workshop gitu ya Kak ya. Iya, Wah, betul betul. ditunggu Kak karya baiknya. Mm-mm. Semoga dilancarkan ya Kak, kedepannya sukses Iya, selalu. amin. Amin. Nah terus ini Kak terakhir nih, wah nggak nyangka ya Mm-mm. terakhir. Iya,
Kita udah ngobrol hampir sejam, nggak kerasa kan. Ada nggak sih Kak tips untuk para Tribuners di rumah nih yang pengen jadi konten kreator atau yang baru mulai menjadi konten kreator biar semangat membuat konten? Oh, untuk Tribuners ya yang pengen jadi konten kreator, di sini aku cuma menyampaikan setiap dari kalian itu pasti punya potensi, pasti punya semacam bakat alami yang ada dalam diri kalian. Tinggal kalian sendiri kumpulkan niat, tekad ya, telusuri satu bidang aja, tekuni satu bidang aja, jangan nyabang-nyabang, satu bidang aja. Terus untuk konten, misalnya kalian jangan ini ya, kalau misalnya di TikTok atau di Instagram, kalian jangan menargetkan untuk FYP atau ini, enggak, yang penting konsisten. Apapun yang kalian lakukan, jika itu konsisten, suatu saat pasti akan membuahkan hasil. Iya. Ya. Meskipun nanti ada yang like cuma sedikit, komennya cuma sedikit, nggak apa-apa. Itu kalian juga evaluasi dari konten-konten sebelumnya. Ada yang kurang menarik nggak ya? Jadi kalian tinggal nambah improvisasi aja. Jadi tinggal nambah-nambahin aja kayak gitu. Jadi setiap orang pasti bisa jadi konten kreator kok. Pasti bisa. Pasti. Jadi semangat buat kalian Tribuners yang ada di luar sana. Ayo jangan mager, semua bisa jadi konten kreator. Itu sumber cuan loh soalnya. Biar bisa kayak cuan itu yang penting. Iya, betul. Luar biasa Kak. Senang banget deh Kak bisa sharing-sharing bareng sama Kak Wira yang biasa pernah di TikTok, akhirnya bisa ngobrol langsung. Udah pernah diundang di TV loh Kak Wira loh. Seneng nggak sih Kak ketemu artis juga kan? Iya, seneng. Ketemu public figure. Iya, nggak nyangka ya, biasanya cuma di kadang gitu artis-artis itu beli kayak di tokoku gitu ya, masuk gitu. Wah, itu artis ini cuma semacam itu aja. Tapi kalau kemarin sampai di backstage diajak ngobrol jadi bla bla bla, kayak rasanya kayak experience yang nggak bisa dibeli kayak gitu. Iya. Betul. Momen langka gitu ya. Momen langka, betul banget. Mantap sih Kak. Kak, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Oh iya. Thank you banget ya Kak Wira atas sharing-sharing yang menarik banget ceritanya. Kak Wira tuh emang luar biasa sih jadi perjuangan jadi seorang konten kreator. Nah, semoga apa yang udah Kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk para Tribuners di rumah. Amin, semoga bermanfaat. Amin, dan semoga Kakak apapun yang pengen dicapai segera tercapai ya Kak. Niat baiknya Kakak. Amin. Ditunggu konten selanjutnya Kak, aku pantengin pokoknya. Ditunggu YouTube channelnya. Iya, ditunggu aja ya. Iya, siap. Aku tunggu ya Kak ya. Ditunggu siap. ide out of the box lainnya. Iya. Selalu ya Kak Wira ya. Iya, thank you. Oke Tribuners, itu tadi bincang-bincang santai Feba dengan seorang konten kreator Wiralaga Bahtiar. Nantikan Millennial Voice lainnya ya, hanya di Tribunnews. See you, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.